Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Marilah umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ketahuilah ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ia berkata bahwa Ia tahu jalan hidup kita dan tidak ada rancangan yang gagal dalam hidup kita. Dia yang ajaib dan Dia yang termulia. Mari kita sama-sama katakan, Ya Yesus yang termulia. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Mazmur 80 ayat 18-19 adalah nats pembimbing untuk hari ini. Jemaat Tuhan meneruskan duduk kembali. Layaknya bangsa Israel yang berseru, berdoa kepada Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan, demikianlah kita hendaknya juga menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab bukan karena kekuatan kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita, bukan dengan kekuatan. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatan, ku
jemaat yang dikasihi Tuhan, dialah satu-satunya sumber harapan bagi kita. Saat ini kita ada kesempatan untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kepada sumber pengharapan kita. Kita mau mengaku dosa kita, sebab kita mau ingin semakin dekat kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali lagi kami katakan, tanpa kekuatan yang daripadamu, mungkin kami tidak mampu bertahan sampai hari ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, untuk berkat-Mu yang membuat kami kuat, sehat, dan ada sampai hari ini. Engkau yang ajaib dan Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh karena itulah kami pun mau berusaha untuk menyenangkan hati-Mu. Tetapi kami menyadari kalau kami terus-menerus hidup di dalam dosa, kami tidak akan bisa mendekat kepada-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini dengan segenap hati kami mau minta ampun kepada-Mu. Ampunilah setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Terkadang kami lalai, terkadang kami lupa mengucap syukur, tetapi saat kami kesusahan kami selalu mengeluh. Kami mohon ampun di hadapan-Mu untuk setiap kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikanlah kami dan layakkanlah kiranya kami, agar kami boleh semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau merdekakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa, inilah sukacita bagi kita. Inilah berita anugerah. Yesaya 64 ayat 8-9. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah juga petunjuk hidup baru bagi kita. Markus 13 ayat 33, 36, dan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikannya seringkali di luar dari jangkauan kita, tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita pikirkan. Itu yang disediakan bagi kita. Dia Allah satu-satunya yang membuat kita terpesona. Mari kita naikkan pujian kita nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang agung. Tuhan, bila
silakan Tuhan saya untuk kembali bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati kita, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan jemaat di segala tempat dan segala arah. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang tidak beruntung berdiri lama, diperbolehkan untuk duduk kembali. Saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, setiap kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami, berkat kesehatan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya Bapa, saat ini bersama-sama kami berkumpul di tempat ini. Kami percaya itu semua atas kehendak-Mu. Dan kami saat ini bersatu dalam doa. Kami berdoa untuk visi dan misi gereja kami. Tuhan, kami mau hidup seturut dengan visi dan misi kami, yaitu hidup kudus dan diberikan sukacita yang daripada Roh Kudus. Kami juga memperdoa untuk gembala sidang, bahkan hamba Tuhan juga majelis. Kiranya Tuhan berikan hikmat Tuhan berikan kebijaksanaan untuk terus melayani. Juga kami berdoa, biarlah Tuhan berikan sukacita untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pemilihan majelis periode 2021 sampai 2022. Tuhan, kami berdoa, siapa pemimpin yang akan terpilih nanti, berikan dia kesungguhan hati, rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugasnya, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Sinode GKT, kiranya Engkau memberkati terus. Bahkan kami berdoa jemaat Tuhan juga, Tuhan berkati kepemimpinan yang ada juga, Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh terus menerus menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT POSPI Situbondo. Tuhan, kami tidak tahu persis bagaimana yang terjadi saat ini di sana, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menyertai anak-anak-Nya. Maka kami berdoa biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan sama seperti yang kami rasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dana pengembangan SKA Probolinggo. Biarlah Tuhan mencukupkan dana-dana yang dibutuhkan, dan biarlah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dana, Tuhan berikan juga kesungguhan hati dan roh yang taat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami rindu hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Wong Enni, Ibu Wong Enmin, Ibu Yeni Purnomo, Ibu Wong Enmi, Ibu Siana, Ibu Wong Yecen. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan iman mereka. Biar di setiap pertambahan usia mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh bahkan lanjut usia. Ada Bapak Aven, Bapak Bambang, Bapak Pek Jincun, ada Bapak Heru, ada Ibu Wong Ijat, Ibu Lina, Ibu Meriam, Ibu Yeli, Ibu Syucan, Ibu Tan Takting, Ibu Ciapiha, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Harmini, dan Ibu Wati Rahayu. Biarlah semua anak-anakmu ini dalam
keadaan apapun, bahkan sekalipun dalam kelemahan tubuh, boleh terus menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dan sumber pengharapan mereka. Biarlah mereka boleh semakin dekat kepadamu dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi sekitar mereka. Masih banyak doa-doa yang mau kami sampaikan Tuhan, tetapi kami percaya sebelum kami menyampaikannya, Engkau telah mengetahuinya dan telah merencanakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengatakan, saya percaya bahwa saat ini jemaat Tuhan rindu untuk Tuhan pulihkan, rindu untuk Tuhan jamah. Inilah kesempatan bagi kita. Mari buka hati kita, kita menaikkan pujian. Dia jamah. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur. Di tengah keadaan dan situasi sekarang ini yang tidak menentu, bahkan tidak sedikit di antara kami ada yang putus asa, ada yang putus harapan. Tetapi pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, karena kami meyakini bahwa di dalam Engkau masih ada harapan di tengah ketidakpastian. Sekalipun ada kegentaran, kekhawatiran, dan kecemasan yang mungkin bisa kami alami dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, tetapi kami tetap meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau tetap Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat di dalam alam semesta ini. Kami bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa memuji Engkau, berdoa, dan sebentar kami akan merenungkan firman. Tuhan tolonglah siapkan hati dan pikiran kami. Tak kala kami membaca dan merenungkan, Roh Kudus yang berkarya dalam hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti, memahami, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur di tengah situasi dan keadaan saat ini yang mungkin setiap orang mengalami kegelisahan, kegentaran, tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan akan firman-Nya. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, kesalehan kami seperti kain kotor. Di dalam Yesaya 64 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9.
Bapak Ibu bisa membukanya dalam Alkitab masing-masing. Kalau tidak ada yang membawa Alkitab, Bapak Ibu bisa melihat di layar LCD. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti yang pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang ditunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu ini ya, kita ingat atau di dalam kalender gerejawi disebut sebagai minggu Advent yang pertama. Tidak terasa, Bapak Ibu, ya, di tengah masa-masa sulit, tapi kita bisa sampai pada minggu Advent yang pertama ini. Itu sebuah anugerah Tuhan. Minggu Advent yang pertama, apa itu Advent? Advent itu adalah kedatangan, Bapak Ibu. Jadi di dalam kalender gerejawi ditetapkan ada 4 minggu sebelum Natal, itu disebut masa-masa Advent. Advent itu adalah kedatangan. Jadi di mana umat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan atau kelahiran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang pada tahun ini di dalam menyambut kedatangan Sang Kristus atau di dalam merayakan Natal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bukan? Kalau tahun-tahun sebelumnya perayaan Natal dimeriahkan dengan luar biasa, dekorasi yang luar biasa, acara yang luar biasa. Bahkan tidak jarang kita melihat perayaan Natal dilakukan di hotel bintang 5, di gedung-gedung yang mewah. Tetapi mungkin pada tahun ini berbeda. Masih bersyukur kalau perayaan Natal dilakukan di gedung gereja. Tapi kita bisa melihat ada banyak umat Tuhan, perayaan Natal tahun ini mungkin hanya bisa dilakukan di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya apakah karena perayaannya tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, lalu kita kehilangan sukacita, kita kehilangan harapan? Tentu tidak. Di dalam persekutuan doa malam kami keluar dengan keluarga pada hari Jumat, kami membaca satu bagian firman Tuhan tentang kisah para gembala. Istri saya mengatakan perayaan Natal tahun ini kita kembali diingatkan pada perayaan Natal mula-mula. Ketika para gembala merayakan Natal pertama kalinya, mereka merayakan di mana, Bapak Ibu? Bukan di hotel bintang 5, bukan di gedung, tapi mereka merayakan Natal di kandang domba yang hina. Di sana tidak ada dekorasi, dan saya pastikan tidak ada makanan yang mewah.
dan mungkin tidak ada banyak orang. Dan mungkin tahun ini tidak lagi kita mengundang-undang banyak orang, bahkan membatasi dia, karena situasinya seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan, para gembala di dalam kesederhanaan mereka merayakan Natal itu, mereka tetap bersuka cita. Bahkan dikatakan mereka pulang dengan apa? Memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam keadaan kita sekarang ini, tadi malam di dalam persekutuan dengan anak-anak remaja Piazu, ada yang sedih ya, ketika saya tanyakan bagaimana perasaannya yang menjelang ya perayaan Natal. Sedih, terharu. Kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya yang meriah ada dekorasinya. Saya katakan yang terpenting adalah apakah Sang Kristus yang telah lahir itu sungguh-sungguh ada dan lahir dalam hati kita. Itu jauh lebih penting daripada kemeriahan, daripada hal-hal yang lahiriah. Percuma kita merayakan Natal, tapi sesungguhnya kita belum berjumpa dengan Sang Kristus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu tahun ini ya bukan tahun yang mudah untuk kita lalui, bukan tahun yang mudah untuk dilewati. Ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, sehingga berbicara tentang sukacita atau harapan, banyak orang saat ini kehilangan sukacita, kehilangan harapan. Bahkan yang ada adalah kekhawatiran, kegentaran, kecemasan. Bahkan mungkin berbicara tentang hari depan, mereka berpikir, saya tidak tahu lagi bagaimana. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mulai putus asa. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang juga kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Dan itu membuat jiwa kita bergetar. Takut bukan? Bahkan ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan ekonomi. Bahkan juga tidak jarang ibu-ibu yang dulunya tidak pernah stres, akhirnya stres karena apa? Harus mengajari anak di rumah. Banyak yang mengeluh, susah. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang sukacita dan pengharapan di tahun ini, ya, mungkin kita katakan, ya saya masih memiliki pengharapan, padahal di dalam hati ada keputusasaan. Seolah-olah tidak ada harapan untuk bangkit, seolah-olah tidak ada harapan untuk maju. Bahkan kalau bisa, ya, mungkin ada orang yang berkata, Tuhan, sudah tidak kuat. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia pada saat dia menghadapi masa-masa sulit, dia tidak lagi minta pertolongan dari Tuhan, tapi apa yang dia minta? Tuhan, cukuplah itulah Tuhan, ambillah nyawaku. Saking apa, Bapak Ibu? Saking beratnya beban hidup yang dialaminya, tidak lagi meminta pertolongan. Dan mungkin ada di antara jemaat yang juga berpikir demikian, tidak meminta pertolongan, tapi apa yang diminta pada Tuhan? Tuhan, cukuplah, ambillah nyawaku Tuhan, lebih baik aku mati. Tapi pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita ingat bahwa penderitaan, kesusahan yang sekarang ini kita alami bukan hanya kita yang mengalaminya. Ingat saudara, kita jutaan orang di tengah dunia ini mengalami hal yang sama. Dan mungkin penderitaan yang dialami tidak sama dengan kita, tetapi penderitaan tetap dialami. Bahkan sejarah membuktikan bangsa Israel yang disebut umat Tuhan, mereka juga tidak terlepas dari penderitaan dan kesusahan. Bangsa Israel, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi, mereka hidup di dalam dosa,
Mereka memberontak kepada Tuhan, ya, melawan Tuhan. Ya. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Maka sebagai, ya, akibat dari apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, Tuhan murka terhadap mereka. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Dan ketika Tuhan murka menyembunyikan wajahnya, tidak lagi memberikan penyertaan kepada mereka, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bangsa Israel menderita. Bangsa Israel sebagian di antara mereka dibuang di Babel. Bahkan simbol identitas mereka yang mereka banggakan pada saat itu adalah Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh musuh, rata dengan tanah. Apalagi yang dibanggakan? Di tengah situasi dan kondisi inilah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Mereka terus meminta pertolongan daripada Tuhan. Tapi karena, ya, pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba seperti yang mereka harapkan, maka apa yang terjadi? Tidak sedikit di antara mereka yang mulai putus asa dan mulai, ya, tidak lagi percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena penantian yang cukup lama. Bapak Ibu dan Saudara, ya, saya katakan penderitaan itu sudah ada sejak zaman dulu, bukan hanya sekarang ini. Bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia akan terus mengalami dan menghadapi penderitaan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ya, di antara umat Israel yang mulai putus harapan, putus asa, Nabi Yesaya tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Itulah sebab dia terus memohon, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Karena Nabi Yesaya menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan yang pasti dan janjinya pasti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Sekarang ini mungkin kita hidup seperti bangsa Israel, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam keterpurukan, di dalam tekanan hidup yang mungkin siang malam terus menggerogoti kehidupan kita. Dan hal itu mungkin membuat kita putus asa. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan ingatkan pada kita. Mungkin kita kehilangan segala sesuatu dalam hidup, tetapi satu hal, jangan sampai kehilangan harapan. Bapak Ibu kehilangan segala sesuatu dalam hidup, it's okay. Tapi kalau Bapak Ibu kehilangan harapan, maka semuanya sia-sia. Bapak Ibu, itulah sebabnya Nabi Yesaya terus memohon kepada Tuhan. Nabi Yesaya mengenal bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa, dia berdaulat, dan dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan pengharapan inilah yang terus ditunjukkan oleh Nabi Yesaya kepada Tuhan. Nah, yang bisa mengajak umat Tuhan supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Ibrani 6 ayat 19a mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang kuat, jangkar. Ya, Bapak Ibu, kalau melihat sauh atau jangkar, itu biasanya digunakan untuk menambah, ya, sebuah kapal, ya, di tengah lautan atau di pelabuhan. Supaya apa?
Benda yang kecil ini tapi bisa membuat kapal yang besar tidak terombang-ambing dan tidak terbawa arus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Di tengah dahsyatnya arus kehidupan sekarang ini, pergumulan hidup yang mengancam, kesulitan dan penderitaan hidup yang luar biasa, apa yang membuat kita bisa tetap tenang dan kita tetap bisa bersuka cita? Hanya satu, pengharapan. Tanpa pengharapan Bapak Ibu dan saya akan terus diombang-ambingkan oleh arus kehidupan, oleh gelombang kehidupan. Dunia ini yang begitu mengerikan. Marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada kesehatan kita, ingat, kelak kesehatan kita ini akan menurun. Lalu mungkin kita katakan, wah, saya sudah tidak ada lagi pengharapan. Karena apa? Kita telah menaruh pengharapan kita di situ. Kita menaruh pengharapan kita pada jabatan. Kelak jabatan akan digantikan oleh orang lain. Lalu kita kehilangan pengharapan, bukan? Kalau kita menaruh pengharapan pada uang atau pada pekerjaan kita, bagaimana kalau pekerjaan atau keuangan kita mulai menurun? Apa kita kehilangan pengharapan? Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah menaruh pengharapan kepada hal-hal yang sifatnya rapuh. Taruhlah pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan itu kekal, teguh, kokoh, dan tidak tergoyahkan dengan keadaan apapun juga. Tidak akan bisa dihancurkan. Hanya Dialah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah digoyahkan, yang tidak akan pernah dikalahkan. Maka taruhlah pengharapan kita kepadanya, kepada Tuhan, pribadi yang kuat itu, gunung batu yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Janganlah taruh pengharapan kepada hal-hal yang rapuh. Jika Bapak Ibu dan saya memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, saya percaya ketika Bapak Ibu melihat keadaan sekarang ini sepertinya tidak ada harapan, tapi Bapak Ibu dan saya masih ada satu pengharapan, yaitu Tuhan yang tidak pernah sirna. Dan itulah yang sebabnya Yesaya menyadari akan hal ini. Dialah pencipta langit dan bumi di dalam ayat 1, ayat 2. Dia berkuasa, dia dahsyat, dan dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin kita katakan, Bapak Ibu, ya enak, ya ngomong tetap memiliki pengharapan, tapi engkau tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Ya, kalau engkau merasakan apa yang saya rasakan, pasti sama engkau juga akan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, saya katakan, tidak mudah berbicara pengharapan di tengah situasi keadaan yang menderita atau susah. Tetapi keadaannya jauh lebih susah tak kalau Bapak Ibu dan saya tidak memiliki pengharapan. Bagaikan kapal tanpa jangkar atau tanpa saut, maka di tengah ombak yang dahsyat, kapal itu akan terus diombang-ambingkan. Bahkan suatu saat kapal itu akan hancur oleh karena dahsyatnya gelombang badai yang menerpakan kapal tersebut. Kita tanpa pengharapan bagaikan kapal tanpa jangkar. Tapi sekalipun ombak begitu dahsyat menerpa kapal, ketika dia memiliki jangkar atau saut, dia hanya diombang-ambingkan, tetapi tidak sampai di bawah kemana-mana. Bapak Ibu dan saya pastikan memiliki pengharapan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam masa menantikan pertolongan Tuhan, perlu refleksi diri. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel, mereka menderita, mereka susah, mereka dibuang. Karena apa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Yesaya menyadari hal itu. Dia datang kepada Tuhan dan melihat diri mewakili umat Tuhan. Dan dia mengaku di hadapan Tuhan, ya Tuhan, kami bagaikan orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain
di hadapan Tuhan bahwa mereka adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ada banyak orang tidak merefleksikan diri. Ketika ada penderitaan yang dilakukan apa? Hanya protes Tuhan. Mengapa Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Tetapi tidak pernah merenungkan kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidupku. Apakah karena kesalahan saya? Apakah karena saya memberontak pada Tuhan? Tapi ketika penderitaan ada, seringkali reaksi manusia langsung protes sama Tuhan. Mengapa Tuhan? Padahal Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan selalu penuh damai sejahtera dalam Yeremia 9 ayat 11. Sekali lagi, bangsa Israel menderita karena mereka sendiri, karena mereka memberontak, berdosa di hadapan Tuhan. Refleksi diri itu perlu, merenungkan perjalanan kehidupan. Lalu setelah kita merenungkan perjalanan hidup kita, mari kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, kami orang berdosa. Kami telah memberontak terhadap Engkau dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan di dalam ayat berikutnya dikatakan, Engkaulah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang, yang mau bertobat, yang mau meninggalkan dosa-dosanya. Tuhan selalu menerima orang yang berdosa, yang mau datang kepadanya. Bapak Ibu, di dalam penderitaan dan kesusahan yang kita alami, jangan hanya protes-protes pada Tuhan yang kita lakukan, tapi mari kita juga refleksi, merenungkan, kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya. Ya. Sekalipun kita mau aku ini orang baik, kan orang kan mengatakan seperti itu kan, aku ini baik, aku ini benar, tapi dikatakan oleh firman Tuhan sesungguhnya kita itu najis. Kesalehan kebaikan kita itu seperti kain kotor. Kain kotor itu, ya kalau zaman dulu kain itu memiliki banyak fungsi, Bapak. Ya, fungsinya bukan hanya dijadikan pakaian, tapi kain kotor itu, maaf, ya oleh wanita, ya digunakan untuk ya sebagai ya pembalut pada saat menstruasi atau pada saat haid. Nah, kain kotor yang dimaksud seperti itu. Sehingga kesalehan yang menganggap diri itu baik, saleh, ya, tapi di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, harus dibuang bagaikan kain kotor. Ya, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang memberontak kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan? Kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Mau meninggalkan dosa, mau kembali kepada Tuhan, dan ingat Tuhan, ya seperti yang dikatakan oleh Yesaya, Engkaulah Bapa kami. Siapakah Bapa yang menolak anak-anaknya yang mau datang kepadanya? Tidak ada. Sesahajahatnya seorang Bapa di tengah dunia ini, ya, tidak pernah memikirkan dan merancang yang tidak baik untuk anaknya. Bapa yang jahat di dalam dunia ini pun yang kita lihat, selalu dia memikirkan yang terbaik bagi anak-anak. Apalagi Bapa kita yang di surga, dia selalu merancang dan memikirkan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kondisi keadaan sekarang ini, marilah kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Jangan hilang harapan, dan taruhlah pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Dan sambil menantikan pertolongan Tuhan, teruslah melakukan refleksi, introspeksi diri, merenungkan. Kalau ada hal yang tidak berkenan dapat di hadapan Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk meninggalkan. Dan mari kita berkomitmen untuk hidup sebagai umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masuk. Ya Tuhan,
Engkau tahu keadaan kami sekarang ini. Keadaan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam penderitaan, di dalam tekanan, di dalam keterpurukan. Tetapi Engkau menjanjikan pertolongan bagi kami. Engkau menjanjikan pemulihan kepada kami. Namun dalam menantikan itu, ada banyak orang yang putus asa karena begitu lama menanti. Tapi biarlah kami yang ada di tempat ini, di dalam menantikan pertolongan Tuhan, biarlah kami tidak putus harapan. Kami terus menaruhkan harapan kami dalam Tuhan. Dan sambil menanti pertolongan Tuhan, kami juga terus introspeksi diri, memeriksa kehidupan kami. Apakah yang kami perbuat, yang kami lakukan selama ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan tolonglah kami umat-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam pengharapan kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan akan diberikan di akhir ibadah, tentunya dengan memperhatikan protokol yang berlaku, atau juga boleh diberikan melalui transfer ke rekening gereja. Nanti akan tertera di pengumuman rekeningnya. Sebelumnya kita mau naikkan pujian yang Maha Prinsip. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau berdoa untuk persembahan kami, bukan tentang jumlah, tetapi kesungguhan hati kami lah yang Engkau perhatikan. Tuhan, biarlah apa yang kami beri ini boleh menolong pelayanan Tuhan yang ada. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat datang kepada jemaat baru yang pertama kali beribadah di GKT Probolinggo. Kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat menyambut saudara-saudari dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin Zamasi yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan, kepada liturgus, pemain musik, singer, bahkan kameramen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita kembali harus benar-benar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan jemaat tetap mendaftar terlebih dahulu di sekretariat bila ingin mengikuti ibadah di gedung gereja. Pendaftaran akan ditutup bila kuota sudah terpenuhi. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 di GKT Solat Rantian.
Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jemaat yang mau mengikuti sakramen perjamuan kudus tetap mendaftar di sekretariat gereja, dan jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh akan dilayani di rumah masing-masing, dan mohon pihak keluarga agar tetap mendaftarkan kepada sekretariat gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Henrianto tanggal 23 November, Bapak Novendi 23 November, Bapak Ananto Putra 25 November, Ibu Linawati dan Ibu Yang Incap 29 November. Berikut adalah rekening gereja. Mari Bapak Ibu kita akan mendoakan saudara kita yang berulang tahun. Bapak Hendrianto selamat ulang tahun, Pak. Bisa berdiri. Bapak Novendi Santoso selamat ulang tahun. Bapak Ananto Putra, Ibu Linawati selamat ulang tahun, Ibu. Ibu Yapincar selamat ulang tahun. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Saya khusus bagi saudara kami yang berulang tahun, Bapak Hendrianto, Bapak Novendi, Bapak Ananto, Ibu Lina, dan Ibu Yang Indah. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah di usia yang bertambah ini, saudara kami terus bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Engkau, terus bertambah-tambah dalam mengasihi-Mu, terus bertumbuh dan kuat di dalam iman kepada Engkau. Tolonglah ya Tuhan di dalam segala kehidupan, dalam segala pergumulan yang dihadapi, berikan kekuatan supaya saudara kami ini terus bersandar berharap kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami ini dalam setiap cita-cita harapan yang masih dikejar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya dalam setiap cita-cita dan harapan yang masih ingin dicapai, dengan pertolongan Tuhan mereka bisa gapai. Ya Tuhan, Kau limpahkanlah segala hal yang baik bagi saudara kami ini, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dosa lebih. Puji Allah. Mari jemaat sekalian, kita pulang dan menjadi umat Tuhan yang terus memiliki pengharapan di tengah keadaan dan situasi yang susah sekarang ini. Taruhlah pengharapan itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang kuat, yang tidak pernah tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Dan marilah kita juga terus merefleksikan diri, merenungkan akan perjalanan hidup kita, dan mari kita lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Dan untuk melakukan semuanya itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu memimpin menyertai kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Muslim kembali. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.